Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Septia Wardani dengan NIM C1 Channel 22094, di mana pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai sumber hukum Islam. Baik, langsung saja. Hukum Islam itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utamanya. Sementara ijtihad digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak dijelaskan langsung dalam keduanya, di mana ijtihad berperan sebagai sumber sekunder dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu syariah hanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan fikih itu berasal dari pemahaman para mujtahid dan para ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam yang utama itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Oke, lanjut. Nah, di sini ada jenis dan definisi sumber hukum Islam, di mana seperti yang udah aku jelasin tadi, hukum Islam itu kan, sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup umat Islam, di mana ia mengatur berbagai aspek kehidupan seperti sosial, hukum, dan moral, dan dengan lebih menekankan prinsip dasar daripada aturan rinci. Di dalam dan Al-Quran itu diturunkan secara bertahap untuk menguatkan hati Nabi Muhammad dan memudahkan pemahaman serta hafalan umatnya. Lalu lanjut ke as-sunnah, di mana sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran, di mana sunnah hanya dapat dijadikan dasar hukum jika sesuai dengan prinsip Islam dan biasanya disebut sebagai hadis dalam ilmu ushul fikih. Oke, lanjut ke ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid dalam menetapkan hukum suatu perkara setelah wafatnya Nabi. Di mana ijma itu berlaku dalam aspek ibadah dan muamalah, serta harus memiliki dasar hukum dari Al-Quran atau Sunnah. Lalu lanjut lagi ke kias. Kias adalah menetapkan hukum baru dengan membandingkannya dengan hukum yang sudah ada berdasarkan kesamaan sebab hukum atau ilat. Contohnya seperti minuman beralkohol lain itu disamakan dengan khamar karena sama-sama memabukkan. Dan kias hanya berlaku dalam hukum Islam yang bersifat praktis dan bukan dalam akidah dan ibadah. Lalu lanjut ke urutan pengambilan hukum Islam, di mana dalam menetapkan hukum Islam, urutan prioritasnya adalah yang pertama yaitu Al-Quran sebagai sumber utama, lalu kedua yaitu Sunnah jika tidak ditemukannya dalam Al-Quran, lalu ijma yaitu kesepakatan para mujtahid jika tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, lalu ke kias yaitu analogi terhadap kasus yang sudah ada hukumnya dan jika belum ditemukan dalam sumber-sumber sebelumnya. Lalu lanjut lagi ke mukjizat Al-Quran. Sebagaimana kita tahu, Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang berbeda dari mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Karena Al-Quran itu bersifat abadi dan berlaku hingga akhir zaman. Di mana keunggulan mukjizat Al-Quran itu meliputi yang pertama keindahan bahasanya yang tidak tertandingi oleh manusia maupun jin. Yang kedua, kisah sejarahnya yang terbukti kebenarannya. Yang ketiga, prediksi peristiwa masa depan yang terbukti terjadi. Lalu yang keempat, pengetahuan ilmiah seperti penciptaan alam semesta dan manusia yang tidak mungkin diketahui oleh Nabi Muhammad SAW secara alami. Lalu lanjut ke fungsi dan peranan Al-Quran, di mana Al-Quran itu memiliki berbagai fungsi. Antara lain sebagai pedoman hidup, rahmat bagi alam semesta, cahaya petunjuk, sebagai peringatan bagi manusia tentang kewajiban kepada Allah sesama dan diri sendiri. Lalu fungsinya sebagai penerangan dan pembeda, sebagai pelajaran, yaitu untuk menghindarkan manusia dari
penyimpangan sebagai sumber ilmu, hukum syariah, obat penyakit jiwa, pemberi kabar gembira, dan pedoman pencatatan dalam mengajarkan pentingnya mencatat transaksi. Oke. Oke, masih lanjut ke fungsi dan peranan Al-Quran, di mana Al-Quran itu mencakup berbagai hukum, termasuk seperti hukum keluarga yang mengatur pernikahan dan warisan, hukum pidana seperti keadilan dan perlindungan jiwa, dan hukum muamalah dengan non-muslim, yaitu perlakuan terhadap kafir, zimmi, dan musta'man dan harbi. Lanjut lagi, 3 komponen hukum dalam Al-Quran. Nah, yang pertama yaitu hukum i'tiqadiyah, yaitu mengatur keimanan atau ilmu tauhid. Yang kedua, hukum amaliyah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama. Lalu yang ketiga, hukum khuliqiyah, yaitu mengatur akhlak dan perilaku, seperti ilmu akhlak atau tasawuf. Lalu ada jenis-jenis hukum syariah dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu hukum ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Lalu yang kedua, hukum muamalah seperti pernikahan, waris, pidana, ekonomi, pemerintahan, pengadilan, jihad, dan hubungan internasional. Lanjut ke fungsi as-sunnah, di mana sunnah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau tradisi, dan dalam konteks Islam itu merujuk pada perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sunnah itu memiliki 3 bentuk, yaitu yang pertama sunnah qauliyah, yaitu ucapan Nabi, yang kedua sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi, dan yang ketiga sunnah takriyah, yaitu persetujuan Nabi terhadap tindakan sahabat. Lalu sunnah itu sebagai sumber hukum Islam berperan dalam yang pertama yaitu menegaskan hukum dalam Al-Quran seperti rukun Islam. Yang kedua menjelaskan ayat-ayat yang bersifat umum seperti tata cara sholat. Dan yang ketiga menetapkan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran seperti larangan menikahi perempuan dengan bibinya. Jadi sunnah itu juga menjadi rujukan bagi para sahabat dan tabi'in dalam memahami serta menerapkan ajaran Islam, yang kemudian menjadi dasar bagi mazhab-mazhab Islam. Lanjut ke fungsi ijma', di mana ijma' itu adalah kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum Islam. Dan ada 2 pandangan utama. Yang pertama yaitu sebagai sumber hukum sendiri, yaitu berlaku tanpa harus bergantung pada dalil lain. Yang kedua yaitu sebagai penguat dalil, yaitu memperkuat hukum yang sebelumnya dianggap lemah. Contohnya seperti hak waris nenek yang awalnya itu dari hadis lemah, tetapi dengan adanya ijma, hukum ini menjadi kuat. Lalu lanjut ke fungsi kias. Kias menetapkan hukum suatu kasus baru dengan membandingkannya pada kasus yang sudah ada berdasarkan alasan hukum atau ilat. Dan syarat kias itu ada 2. Yang pertama yaitu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu harus logis dan masuk akal. Contohnya seperti minuman memabukkan diharamkan, maka dengan kias semua yang memabukkan itu juga haram. Jadi Al-Quran adalah sumber hukum utama dan As-Sunnah itu menjelaskannya, sedangkan ijma' dan qiyas itu digunakan untuk menetapkan hukum bagi kasus baru dalam ilmu fikih. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari yang telah saya jelaskan, yaitu hukum Islam itu bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma' dan qiyas, di mana Al-Quran itu sebagai pedoman utama dijelaskan dan dilengkapi oleh As-Sunnah, dan jika tidak ditemukan dalam keduanya, hukum dapat ditetapkan melalui ijma' atau qiyas, di mana keempatnya membentuk sistem hukum Islam yang fleksibel dan tetap relevan sepanjang zaman. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.